Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai topik mujizat. Nah, salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang percaya adalah apakah mujizat itu masih terjadi hingga sekarang ini? Nah, tentu kita dapat menjawab pertanyaan tersebut, apakah mujizat masih terjadi sampai hari ini? Jawabannya tentu saja ya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa mujizat sampai terjadi pada hari ini? Nah, untuk kita boleh memikirkan ajaran Alkitab tentang mujizat, kita perlu kembali lagi kepada apa yang Alkitab ajarkan mengenai mujizat. Untuk itu saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi apakah yang Alkitab ajarkan tentang mujizat? Pertama, Alkitab menggunakan istilah tanda di dalam menyebut mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, apakah artinya tanda? Nah, jikalau kita melihat di dalam keseharian kita sebuah tanda, misalnya saja tanda lalu lintas. Kita melihat ada sebuah tanda di sana, sebuah simbol, katakanlah simbol P. Nah, P adalah sebuah tanda. Nah, itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa di sana seseorang boleh memarkirkan kendaraannya. Nah, jadi tanda adalah sesuatu yang menunjuk kepada hal yang lain. Itulah tanda. Nah, jadi waktu Alkitab berbicara kepada kita bahwa mujizat merupakan sebuah tanda, itu berarti bahwa mujizat diizinkan Tuhan tidak berhenti pada peristiwa itu sendiri. Ada sesuatu yang mau ditunjukkan melalui sebuah mujizat. Nah, jadi ini adalah prinsip yang paling penting di dalam kita memahami mujizat yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Apakah itu? Bahwa mujizat selalu menunjuk kepada sesuatu hal yang lain. Nah, tentu kita harus mengerti apa yang selalu ditunjuk oleh mujizat. Nah, maka kita belajar dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31, di sana dikatakan bahwa ada banyak mujizat. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, itu adalah tanda. Tetapi semua tanda yang dituliskan di dalam Alkitab, artinya semua mujizat dituliskan dalam Alkitab dengan tujuan satu. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang percaya kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi kita melihat prinsip utama yang kita harus pahami di dalam memahami ajaran Alkitab tentang mujizat itu apa? Bahwa mujizat adalah sebuah instrumen, alat di tangan Tuhan, bukan sekedar untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal yang supraalamiah yang dapat dikerjakan Tuhan, tetapi supaya manusia percaya kepada Tuhan. Itulah tujuan ataupun fungsi daripada mujizat. Nah, jadi dari sini kita belajar sebuah prinsip yang penting. Mujizat diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan seseorang. Supaya apa? Bukan sekedar supaya kalau orang tersebut sakit, dia kemudian sembuh. Kalau orang tersebut misalnya saja dia menderita, bukan saja sekedar supaya orang tersebut lepas dari penderitaannya, tapi supaya orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Atau supaya orang-orang di sekitar di mana mujizat itu terjadi, mereka kemudian boleh percaya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya jikalau kita sering berpikir dan bertanya, mujizat yang dari Tuhan itu seperti apa? Maka jawabannya adalah mujizat dari Tuhan selalu mengarahkan seseorang untuk boleh percaya kepada Tuhan.
Itulah sebabnya kita kemudian belajar di dalam Alkitab, khususnya waktu Rasul Paulus berbicara mengenai berbagai macam karunia-karunia rohani. Rasul Paulus menyebut ada karunia untuk melakukan mujizat, tapi juga ada karunia iman. Nah, jadi mujizat tidak pernah terjadi sekedar menunjukkan bahwa orang sakit bisa disembuhkan atau orang menderita dia bisa dilepaskan, tapi mujizat diizinkan terjadi untuk apa? Untuk membuka pemberitaan Injil bagi orang-orang yang ada di seputar peristiwa-peristiwa mujizat itu. Nah, itulah sebabnya maka ketika kita mencoba untuk mengerti bagaimana kita tahu mujizat itu dari Tuhan atau tidak, mujizat yang dari Tuhan selalu Tuhan gunakan sebagai instrumen di dalam pemberitaan Injil, membuat orang percaya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka jikalau kita melihat berbagai fenomena-fenomena yang ada di zaman sekarang mengenai peristiwa-peristiwa supra alamiah yang disebut dengan mujizat, kita tidak boleh anti dengan yang namanya mujizat. Tuhan bisa mengerjakan mujizat, tetapi kita harus waspada. Kenapa? Karena mujizat, hal yang bersifat supranatural, itu bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, tapi bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, lalu apa yang membedakannya? Mujizat yang dikerjakan di dalam Tuhan adalah mujizat yang selalu dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan kepada dunia ini. Nah, itulah prinsip penting di dalam kita mengerti tentang mujizat. Saya berdoa, berharap supaya pelajaran kita hari ini boleh menolong jemaat sekalian mengerti kebenaran firman Tuhan tentang mujizat. Tuhan memberkati.